Kita licin, kita jepit dengan namanya pinset seperti ini. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Saat ini kami mengabarkan secara langsung dari Rumah Sakit Bayangkara, di mana tim Disaster Victim Identification atau tim identifikasi korban Polda Jatim saat ini telah menggelar konferensi pers terkait dengan bagaimana kerja dari tim DVI ini dan juga peralatan yang digunakan dalam proses identifikasi korban AirAsia KZ 8501. Nanti akan mendapatkan label. Anda bisa saksikan pemirsa saat ini baik dari ketua tim DVI, kemudian juga ada dari pakar, baik dari pakar patologi, DNA, sidik jari, sidik gigi, dan juga ahli untuk identifikasi properti saat ini sedang memberikan keterangan bagaimana sebetulnya dan apa yang dilakukan oleh tim DVI selama proses identifikasi sesaat korban ataupun jenazah tiba di Rumah Sakit Bayangkara saat ini. Kemudian ada beberapa alat, ya seperti disampaikan, alat untuk memeriksa jaringan apabila kita membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut. Misalnya kita memerlukan pemeriksaan yang tingkat seluler seperti misalnya patologi anatomi, maka biasanya kita ambil beberapa jaringan seperti darah, urin, kemudian beberapa organ. Seperti ini adalah untuk spet ini untuk mengambil darah. Kemudian ini mungkin kalau ada indikasi kita membutuhkan pemeriksaan urin yang nanti akan bisa kita lakukan pemeriksaan lanjutan di laboratorium. Prosesnya cukup panjang, pemirsa, terkait dengan proses identifikasi korban, di mana tadi sesaat setelah jenazah tiba di Rumah Sakit Bayangkara dan masuk dalam cold storage atau kontainer pendingin, barulah tim identifikasi kemudian bekerja dengan menggunakan pakaian khusus begitu, dan juga masker tentunya yang sekali pakai. Jika mereka setelah melakukan proses identifikasi, maka seluruh pakaian yang melekat kepada dirinya langsung tidak ataupun tidak digunakan kembali begitu. Maka kita masukkan dalam kantong plastik seperti ini, kemudian ini kita berikan label. Dr. Eko dari Polda Jatim sedang menjelaskan bagaimana proses identifikasi, baik patologi, DNA, dan juga identifikasi properti dari penumpang AirAsia KZ 8501. Kemudian yang kami akan sampaikan juga, selain ini ada namanya ini adalah peralatan standar untuk pemeriksaan antropologi. Okay. Jadi biasanya untuk mengetahui ras seseorang, mengetahui jenis kelamin seseorang. Bawa ke kamera. Namanya antropologi nanti akan menggunakan beberapa alat yang namanya kita sebut kaliber. Jadi untuk dan apa sebetulnya dan bagaimana mekanisme dari DVI, Disaster Victim Identifications, berikut adalah informasi selengkapnya untuk Anda pemirsa. Kemudian yang kita akan sampaikan. Saat kecelakaan transportasi terjadi, seperti kecelakaan pesawat AirAsia KZ 8501 di wilayah Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, tim gabungan yang bekerja bukan hanya tim kerja yang berusaha menemukan jenazah para korban dan bangkai pesawat. Tim Disaster Victim Identification atau DVI juga berperan penting untuk meneliti dan mencocokkan DNA korban dengan anggota keluarganya. Dalam bekerja, tim DVI tidak sendiri. Terdapat sejumlah dokter spesialis forensik, dokter gigi, ahli antropologi atau tulang, pihak kepolisian hingga masyarakat awam untuk membantu mengenali korban. Berbagai metode dan teknik identifikasi dilakukan. Sesuai standar Interpol, maka pengidentifikasian utama terdiri dari sidik jari, catatan gigi, dan DNA. Sedangkan pengidentifikasi sekunder terdiri dari data medis, properti, serta foto korban. Untuk menerapkan teknik identifikasi, tim DVI perlu mengumpulkan data antemortem atau data yang didapat sebelum korban meninggal dan sebaliknya seperti jenis kelamin, usia korban, pakaian hingga aksesoris yang dipakai korban. Selanjutnya tim DVI juga mengumpulkan data postmortem atau data yang diperoleh setelah korban meninggal dunia seperti sidik jari, ronsen hingga sampel gigi. Lalu bila kondisi tubuh korban tak lagi sempurna, maka tim DVI perlu mengambil contoh tulang korban. Tentu saja pekerjaan tim DVI ini belumlah selesai. Usai mendapatkan semua data antemortem dan postmortem, tim DVI memproses data lalu mencocokkannya dengan sampel dan keluarga sedarah.
Hingga akhirnya tim DVI harus menandatangani surat keputusan bahwa korban telah teridentifikasi dan diserahkan pada keluarga. Rangkaian kerja tersebut membutuhkan waktu lumayan panjang. Kesabaran menunggu informasi akhir dibutuhkan agar hasil identifikasi dapat maksimal dan tidak tertukar. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ini kita gunakan untuk TKP. Masih dari Rumah Sakit Bayangkara, pemirsa, saat ini tim Inavis sedang menjelaskan bagaimana proses sidik jari, di mana proses mekanisme identifikasi dengan menggunakan sidik jari bagi penumpang Air Asia KZ 8501 yang sudah tiba di Rumah Sakit Bayangkara ini setelah diterbangkan dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Sebelumnya beberapa dokter ahli juga menjelaskan bagaimana metode dari identifikasi DNA, patologi, dan sekarang adalah giliran dari tim ahli Inavis, yaitu tim ahli sidik jari yang melakukan proses identifikasi dan juga mekanismenya seperti apa. Bisa Anda saksikan, pemirsa? Ada di sini, Pak. Ada di sini, Pak. Oke. Jadi ke alat ini, kita cari sidik jarinya, kita sempurnakan. Kalau dalam keadaan basah, kita keringkan dengan treatment tersendiri, cara tersendiri, beda-beda. Setelah bersih dan kering, kita akan tempelkan jari kita. Angkat, Pak. Ya, jari-jari sesuai yang kita dapatkan. Dan karena memang keadaan korban yang sedemikian rupa, jadi ada beberapa jari yang kita dapat dan ada yang beberapa tidak dapat. Namun begitu dapat sempurna, kita akan dapatkan di sini. Begitu kita dapat yang sempurna, alat ini akan bekerja sendiri dan ini akan terhubung dari pusat. Ada beberapa data yang sudah terkoneksi di sini melalui EKTP atau data tambahan dari pusat Inavis, akan langsung mengidentifikasi sendiri, misalnya si A, dan ini ada contohnya korban yang sudah kita dapatkan. Nah, namun rekan-rekan, kita tidak akan langsung mengekspos karena kita harus koordinasi dengan tim DVI karena ada beberapa aturan yang harus kita penuhi, rekan-rekan. Jadi dari sini mungkin ada pertanyaan. Oke, langsung aja. Langsung. Kita akan kembali. Oke, selanjutnya ke kamera. Ya, pemirsa, itu tadi penjelasan singkat dari tim Inavis, ahli sidik jari untuk melakukan proses identifikasi dari korban pesawat Air Asia KZ 8501. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kami akan kembali sesaat lagi. Rekonsiliasi sebagai bukti-bukti. Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Kami masih dari Rumah Sakit Bayangkara untuk mengetahui proses identifikasi yang dilakukan oleh tim Disaster Victim Identification. Tadi sudah ada sejumlah penjelasan, baik dari beberapa ahli, yakni ahli DNA, ahli sidik jari, ahli sidik gigi, dan juga ahli patologi. Dan saat ini kami telah bersama dengan Kabidokes Polda Jawa Timur, sekaligus Ketua Tim DVI Polda Jatim, Kombes Pol Dr. Budiono, untuk menjelaskan bagaimana skema identifikasi yang dilakukan oleh tim DVI setelah jenazah tiba dan disimpan di cold storage begitu oleh tim Disaster Victim Identification Polda Jatim. Selamat pagi, Pak Budiono. Selamat pagi. Mungkin Dr. Budiono bisa menjelaskan, di sini ada beberapa peralatan yang digunakan oleh tim DVI untuk melakukan proses identifikasi. Mulai dari yang pertama, silakan. Baik, terima kasih bahwa kita tim setelah menerima jenazah dan siap untuk dilakukan pemeriksaan. Pertama, kita melakukan briefing terhadap semua tim yang akan terlibat karena dari beberapa tim bergabung ada beberapa expert sehingga perlu penjelasan untuk mengatur, baik mengatur cara kerjanya masing-masing, urut-urutan kerjanya, dan aturan-aturan main yang harus dipenuhi oleh seluruh anggota tim. Setelah arahan jelas, maka kita bagi yang namanya personal protection equipment atau alat perlindungan diri. Jadi semua tim, anggota tim yang masuk ke meja operasi, khususnya kalau sudah menghadapi jenazah, diwajibkan memakai PPE ini, personal protection equipment, atau yang kita sebut alat perlindungan diri, lengkap mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki harus terlindungi. Ini sudah SOP terhadap semua pemeriksaan. Setelah sudah selesai lengkap, tentu kita akan mengatur pemeriksaan siapa yang lebih dulu. Biasanya dari Inavis akan mengambil data sidik jari lebih dulu karena masih belum terkontaminasi yang lain. Kita utamakan Inavis lebih dulu. Nanti dari tim Inavis mungkin akan menjelaskan dan baru kita akan bekerja tim-tim secara bergantian atau secara paralel, yaitu tim dari patologi forensik,
tim odontologi forensik, ini alat-alatnya sudah kita gelar tadi, ya. Semua hasil-hasil temuan medis, ya, deskripsi yang spesifik terhadap korban akan dicatat dalam pink form atau formulir postmortem. Ini adalah contoh daripada software ataupun alat-alat yang kita gunakan di kamar jenazah, yaitu dari odontologi dan dari patologi, yaitu ada otopsi kit dan segala peralatan lainnya yang bisa digelar pada pagi hari ini. Di sebelah sana juga ada dari Inavis dan juga dari antropologi, ahli antropologi juga dengan alat-alatnya tadi sudah digelar, sudah disampaikan, semua bekerja bersama-sama dengan tim. Sekali lagi hasilnya nanti akan dicatat dalam pink form atau postmortem form gitu ya. Ini juga contoh alat-alat yang kita pakai, baik alat ronsen portable untuk mengetahui struktur tulang belulang yang bisa kita bandingkan nanti dengan apa temuan yang ada di antemortem. Ini semua tim sudah bekerja secara profesional sesuai dengan SOP masing-masing. Setiap expert memiliki SOP ya, sehingga nanti semuanya kita gabungkan menjadi hasil pemeriksaan postmortem. Dr. Buyodo, untuk satu jenazah biasanya ditangani oleh berapa ahli atau expert untuk proses identifikasi? Ya, minimal ahli yang terlibat adalah ahli tadi saya sampaikan dari patologi forensik, odontologi forensik, kemudian dari fingerprint, dari DNA, dari antropologi, termasuk ahli properti. Properti harus dikelola dengan tersendiri ya. Dan juga ahli-ahli lain yang diperlukan manakala misalnya ada kecurigaan, ada terjadi pembedahan pada tulang, ahli bedah tulang kita libatkan, ahli obstetrik ginekologi kita libatkan. Tapi minimal ahli odontologi, patologi, antropologi, fingerprint dan DNA. Minimal 5 besar itu harus ada dalam satu jenazah. Ya, di hari ke-12 proses evakuasi dan tentunya ada proses identifikasi lanjutan. Bagaimana dengan kondisi jenazah? Apakah satu-satunya cara dari tim DVI untuk menyimpan jenazah agar kondisinya baik dan masih bisa diproses identifikasi dengan menggunakan cold storage atau kontainer pendingin itu saja atau dengan metode yang lain, Dok? Untuk pengawetan jenazah kita hanya menggunakan cold storage. Cold storage yang kita punya cukup untuk 200 jenazah dan itu dinginnya sampai minus 20 derajat Celcius. Ini saya rasa cukup. Kita tidak melakukan intervensi lain terhadap jenazah, mencampur untuk pengawetan dan lain-lain tidak ada. Jadi untuk mengurangi kerusakan-kerusakan jaringan sehingga meskipun sudah kondisi jenazah ada proses pembusukan lanjut, tapi kondisi status quo pada saat ditemukan itu kita tetap pertahankan semaksimal mungkin. Kalau kita campur cairan nanti akan banyak jaringan yang rusak. Saat ini tim DVI dari Polda Jatim juga mendapatkan bantuan dari tim DVI negara tetangga begitu. Sejauh ini bagaimana proses koordinasi dan juga kerjasama yang dilakukan oleh tim DVI Polda Jatim dengan tim DVI negara-negara tetangga tersebut? Ya, tim-tim ahli dari negara lain, baik dari ada Singapura, ada dari Australia, ya, ada dari juga dari Uni Emirat Arab, dari Malaysia, Korea Selatan sudah bergabung. Tim ahlinya langsung kita bagi ke meja-meja operasi. Yang terlibat yang dia mengirimkan ahli patologi ya, dia melaksanakan pemeriksaan patologi. Dan juga kita sudah ada kerjasama untuk pemeriksaan DNA dari Australia dan Singapura, jadi kita bagi supaya betul-betul bisa kita matchingkan ya, jadi kita bandingkan juga. Jadi semua tim yang ada kita sudah libatkan sejak kemarin. Praktis hingga kemarin ataupun pagi ini berapa identifikasi ataupun hasil identifikasi yang dilakukan oleh tim DVI, berapa jenazah? Kemarin sudah saya sebutkan dalam rilis ya, jadi dari 39 itu sekarang 24 sudah teridentifikasi gitu. 24 sudah teridentifikasi ya. Menunggu yang 15 sedang kita dalami. Sebenarnya sudah dilakukan pemeriksaan tapi juga kan belum ada kecocokan. Kecocokan ini karena kurangnya data-data baik dalam antemortem atau postmortem sendiri. Jadi kita terus dalami. Baik, terima kasih. Ketua tim DVI Polda Jatim, Kombes Pol Dr. Budiono yang telah memaparkan bagaimana mekanisme dari kerja tim Disaster Victim Identification setelah jenazah penumpang Air Asia KZ8501 tiba di Rumah Sakit Bayangkara ini. Saat ini tim DVI telah menerima 39 jenazah, di mana 24 diantaranya telah
berhasil teridentifikasi, sementara 15 lainnya masih dilakukan proses prarekonsiliasi begitu, yang nantinya akan langsung diserahkan oleh pihak keluarga penumpang. Demikian informasi dari Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Kita kembali kepada Anda, Arif Fadil, Indira Mawati. Rian Yudhistira, terima kasih sudah mengabarkan untuk Apa Kabar Indonesia. Baik, ini masih ada yang ditunggu ya, Via?